Subhanallah, baru berjalan beberapa saat maulid, datang waktu duhur. Datang waktu duhur. Yang ceramah baru, belum sempat ceramah pun, masih cuma baca Quran. Ini kepikiran, tadi Ustadz Mufti bilang, kalau kita sholat dulu, bubar jamaah. Akhirnya apa? Lanjut. Ya, biasalah, kita kan sok-sokan ajanya. Sok-sok harus tepat waktu. Oh, terlambat 5 menit sedikit, oh nanti nggak fadilahnya. Padahal yang ngopi, yang ini terlambat waktu tidak masalah. Pas lagi majlis salim, sok-sokan yang harus tepat waktu. Akhirnya apa? Tadi itu kejadian. Ya, tadi baru kejadian. Ini penting ya. Subhanallah, baru berjalan beberapa saat maulid, datang waktu duhur. Datang waktu duhur. Yang ceramah baru, belum sempat ceramah pun, masih cuma baca Quran. Ini kepikiran, tadi Ustadz Mufti bilang, kalau kita sholat dulu, bubar jamaah. Akhirnya apa? Lanjut. Ya, biasalah, kita kan sok-sokan ajanya. Sok-sok harus tepat waktu. Oh, terlambat 5 menit sedikit, oh nanti nggak fadilahnya. Padahal yang ngopi, yang ini terlambat waktu tidak masalah. Pas lagi majlis salim, sok-sokan yang harus tepat waktu. Akhirnya apa? Ada yang sholat, ada yang tetap lanjut majlis. Ini penting untuk diperhatikan. Perlu juga kita biasakan. Ya, perlu juga kita biasakan. Kalau memang lagi majelis maulid kah, lagi majelis ta'lim kah, datang masuk waktu sholat, kecuali waktu maghrib. Kenapa? Singkat waktunya. Maka, lanjut saja dulu majelisnya. Ya, jangan sibuk sama, oh, udah waktu azan, oh, semua bangun. Kadang ustadznya lagi ceramah, dia bangun. Kan nggak sopan. Bangun rame-rame, ngambil wudhu, siap-siap menjamaah. Kayak dia aja yang sholat, kita nggak sholat. Kayak yang mau dapat fadilah awal waktu dia doang, kita enggak. Walihada, coba tengok. Coba lihat. Sekarang kan rata-rata kiblatnya orang tuh apa? Mekah, Madinah ya. Orang pada semua tengok contoh Mekah, Madinah. Di Mekah, Madinah, coba tengok yang pernah pergi umrah. Habis azan apa langsung sholat? Lama jedanya. 15 menit, 20 menit. Karena hakikatnya, apa sih artinya azan? Azan itu iklan, pengumuman. Pengumuman bahwasanya masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat. Tamam. Kalau misalnya di rumah kita, oke lah sekarang gampang. Ada handphone. Kita bisa tahu, tengok aplikasi, ketahuan. Maghrib bentar lagi, jam berapa menit lagi, ketahuan semua. Tapi kalau misalnya kita nggak punya handphone, kita nggak punya jam di rumah. Orang-orang tua itu, dari mana dia bisa tahu waktu sholat atau tidak? Dengan suara azan. Kalau misalnya orang yang nggak punya persiapan, baru tahu masuk waktu itu ketika azan, Anda perkirakan, coba berapa lama seseorang itu membutuhkan waktu untuk dia bisa pergi ke masjid. Dia harus siap-siap, misalnya lagi tiduran, dia harus siapkan dulu badan dia, seger-seger dulu. Kalau dia mau mandi, mandi dulu. Yang dia wudhu dulu. Cari baju, pakai baju dulu. Pakai minyak wangi dulu. Belum lagi kalau jalan dia ke masjid agak jauh. Makanya di Arab itu sampai sekarang. Khususnya di tempat kita belajar. Di Darul Mustafa atau di Tarim. Atau di Hadramut lah. Sholat duhur. Sholat subuh. Sholat duhur. Sholat asar. Sholat isya. Kecuali sholat maghrib saja. Subuh, duhur, asar, isya. Itu ditentukan. Sholat itu qomatnya setengah jam setelah azan. Setengah jam setelah azan. Kenapa? Ya supaya orang siap-siap. Habis azan, oh berarti sudah masuk waktu. Belum, oke berarti kalau gitu dia siap-siap. Ada waktunya 5 menit untuk mandi. Ada waktunya 5 menit untuk pakaian. Ada 5 menit untuk bertoharoh. Selebihnya dia bisa siap-siap untuk pergi ke masjid. Sampai di masjid mungkin masih sempat dia tahiyatul masjid. Sempat dia qobliyah masjid. Ini kadang baru masuk masjid. Qobliyah nggak sempat, udah qomat. Ya. Janganlah
egois, seakan-akan diri kita saja yang harus sudah berarti gua udah di masjid mah bodo amat, lo datang nggak datang terserah. Yang penting saya udah di masjid, nggak gitu. Tapi sepakat setengah jam, 20 menit. Taruhlah di Arab itu, Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nggak langsung. Anda bisa baca Quran beberapa ayat, beberapa halaman. Anda bisa sholat qobliyah mungkin 10 rakaat. Walaupun nggak ada qobliyah 10 rakaat, tapi begitulah Anda bisa sholat sunnah 10 rakaat. Sebelum sholat, sebelum iqamah. Dan Anda tetap dapat fadilah awal waktu. Kalau Anda mengakhirkan sedikit sholat berjamaah karena ibadah juga, karena majelis taklim, karena maulid misalnya.